Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Hal Edu. Kali ini kita akan membahas soal KSM Kimia tahun 2022 tingkat provinsi untuk nomor 22. Al-Quran memerintahkan kita untuk tidak membuat kerusakan di bumi sebagaimana ayat berikut. Salah satu upayanya adalah mencegah kerusakan biota air akibat limbah. Limbah ampas tahu mengandung nitrogen yang tinggi dan dapat meningkatkan kematian biota air. Untuk menurunkan nitrogen dalam air limbah ampas tahu digunakan arang aktif yang mengadsorpsi ion nitrit dan nitrat dan menurunkan chemical oxygen demand atau COD ya dengan hasil berikut. Diketahui standar baku mutu limbah cair untuk kandungan COD, nitrit dan nitrat dalam miligram per liter berurutan adalah 80, 0,06 dan 10. Pernyataan yang tepat adalah ada berapa pernyataan ya? Langsung saja kita bahas untuk pernyataan pertama. Waktu adsorpsi optimal adalah 30 menit dan pH optimum penurunan kadar COD, nitrit, dan nitrat adalah 7. Kita lihat untuk yang di menit ya, yang berdasarkan waktu. Kita lihat apakah adsorpsinya itu paling optimal di waktu 30 menit. Ya, ternyata untuk COD, nitrit, dan nitrat ini semuanya optimal di waktu 30 menit nih ya, paling tinggi. Yang ini benar. Kemudian kalau di pH, optimumnya katanya di pH 7. Kita lihat. Oke, untuk COD memang dia paling optimum ya. Kalau untuk nitrat warna oranye yang paling optimum adalah 5. pH 5 ya. Kalau nitrat paling optimum pH 7. Jadi yang kurang tepat nih kalau di nitrit. Seharusnya pH-nya pH 5. Jadi pernyataan pertama kita anggap kurang tepat. Kemudian pernyataan kedua. Setelah 45 menit terjadi penurunan adsorpsi terus-menerus karena pori arang aktif telah terisi penuh. Kita lihat setelah waktunya 45 menit ya. Memang dia terjadi penurunan ya. Memang dia terjadi penurunan setelah 45 menit nih semakin turun, di 60 menit pun juga semakin turun. Nah, hal ini disebabkan karena ya memang karena pori-pori arang aktif itu sudah terisi optimum di waktu 30 menit ya. Jadi kalau sudah terisi maka penyerapan limbahnya kan jadi kurang maksimal. Jadi kurang diserap lagi ya. Pernyataan kedua benar. Kemudian pernyataan ketiga, kadar COD dan nitrit belum bisa mencapai di bawah baku mutu yang telah ditetapkan. COD dan nitrit ya. Kita lihat COD dan nitrit. COD dan nitrit standar bakunya 80 dan 0,06. Satuannya miligram per liter, ini sama saja dengan ppm. Part per million ya, atau 1 bagian per 1 juta. Di sini kan ini satuannya dalam persen ya. Maka kalau kita ingin mengubahnya menjadi ppm, maka kalikanlah persennya itu dikali dengan 10 pangkat 4. Ini nanti jadi ppm gitu. Misalnya nih kita ambil yang paling rendah mungkin ya. Yang kita gampang lihatnya, misalnya di waktu 15 menit ya. Di waktu 15 menit. Kemudian COD-nya ini sekitar 40% ya. 40% berarti kalau kita ubah jadi ppm nih, 40 dikali 10 pangkat 4.
4. Jadinya berapa? 400.000 ya. Nah, standar bakunya 80 dan ini ternyata 400.000. Jelas tidak mencapai di bawah baku mutu yang telah ditetapkan. Untuk nitrit pun juga seperti itu. Coba kita lihat di menit yang ke-15 tadi ya. Di sini nih sekitar berapa nih? 10 nggak nyampe ya, tapi kita anggap aja 10 deh. Kalau 10%, berarti 10 kali 10 pangkat 4, ya berapa? 100.000 ppm. Padahal untuk standar bakunya 0,06. Jauh sekali ya dari standarnya. Oke, jadi pernyataan ketiga benar karena belum bisa mencapai di bawah baku mutu. Kemudian pernyataan keempat, pada Quran surat Al-Baqarah ayat 11 di atas terdapat kata tufsidu yang dapat berarti membuat kerusakan termasuk limbah kimia berbahaya. Nah, tufsidu itu memang artinya kerusakan ya. Jawabannya benar. Kemudian pernyataan kelima, ayat di atas tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 20, di mana terdapat kata muslihun yang berarti membuat perbaikan. Nah, untuk surat ini ya, ini adalah Al-Baqarah ayat ke-11, bukan ayat ke-20. Jadi pernyataan ke-5 ini salah ya. Ini harusnya ayat ke-11 sesuai dengan pernyataan ke-4. Jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 4 ya. Berarti C.